Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Jemaah sekalian, kembali kita melanjutkan kajian kita pada kesempatan kali ini dengan tema qada. Ya, qada itu pengganti, ya, pengganti ibadah luar waktunya. Ya, biasa bilang orang masul mak pasuruk kalah, ya, keadaan. Itu dalam istilah biasanya kalau ya, suatu ibadah dikerjakan ya pada waktu yang telah lewat. Nah, ini yang disebut dengan qada. Ya, kalau ibadah dikerjakan pada waktunya itu disebut dengan adaan. Ya, biasa usolli fardhas subuhi, ya, rakaataini mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Nah, itu kalau waktunya. Ya, tapi kalau bukan waktunya, sholli fardhas subhi rakaataini mustaqbilal qiblati qadaan lillahi ta'ala. Ya, qadaan pengganti. Ya, sama dengan puasa juga, puasa ya. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhis syahri ramadana hadis sanati, ya, lillahi ta'ala, ada lillahi ta'ala. Ya, jadi kita niat ya, untuk melaksanakan pada waktunya. Tapi kalau misalnya dia di luar bulan Ramadan, kita mau mengganti puasa yang kita lewatkan di ketika bulan Ramadan, disebut dengan qada. Ya, qada'an lillahi ta'ala. Nah, ini jemaah sekalian tentang qada itu sendiri. Nah, jemaah sekalian, seorang yang tidak dapat melakukan puasa ketika Ramadan, maka ia diwajibkan mengqada puasanya. Kewajiban puasa tidak hilang meskipun masa wajibnya atau hari-hari pada bulan Ramadan itu telah selesai. Nah, kewajiban qada ini juga tertuang dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Maka barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan, kemudian tidak puasa, maka wajib menggantinya pada hari-hari yang lain. Quran Surah Al-Baqarah ayat 184. Dan juga terdapat perintah qada puasa dalam hadis Nabi, kunna nahidu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa nu'maru bi qada'is shaum. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, dahulu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kami mendapat haid, maka kami diperintah untuk mengganti puasa. Hadis riwayat Muslim. Jadi qada puasa berlaku bagi siapa saja yang memiliki kewajiban puasa namun tidak melakukannya, baik dikarenakan adanya uzur syar'i maupun sengaja dilakukan tanpa adanya uzur. Nah, jika seorang jemaah sekalian melakukan hal yang membatalkan puasa karena lupa, maka ia tidak berdosa dan juga tidak batal puasanya. Ya, kalau tak lupa kita puasa terus minum karena lupa, dan setelah minum baru kita ingat, maka tidak batal puasa kita. Tidak usah mengqada. Ya, dilanjutkan saja. Atau misalnya seorang yang lupa makan, ya, sedang dia berpuasa, ini juga sama juga. Lupa, dia kemudian makan, ya, setelah makan baru ingat, ya, maka itu ya, tidak usah diganti, lanjutkan saja puasanya. Nah, namun jika seorang dengan sengaja membatalkan puasanya, namun ia keliru menyangkanya sudah waktunya berbuka, maka ia tidak berdosa namun tetap wajib mengganti puasanya yang telah ia rusak dengan sengaja tersebut. Ya, jadi terlalu cepat buka, gelap matahari. Ya, sudah gelap karena mungkin hujan, nah sangka labu kamu, ya, sudah waktunya buka, dia makan, ternyata ya baru 5:30. Ya, jadi puasanya batal. Ya, puasanya batal dan dia tetap mengganti puasanya di luar bulan suci Ramadan. Ya, tapi dia tidak berdosa. Ya, jadi qada puasa juga wajib bagi mereka yang membatalkan puasa dengan sengaja dan tanpa uzur syar'i yang membolehkan. Di sini maka selain ia wajib qada puasanya, ia juga telah berdosa karena meninggalkan puasa dengan tanpa ada uzur.
Bahkan sebagian ulama mewajibkan kafarah selain harus qada puasanya, didenda juga. Ya, kalau ada orang yang sengaja tidak puasa, padahal dia sudah wajib berpuasa tapi sengaja tidak puasa. Jadi sebagian ulama mengatakan bukan saja qada, dia harus memberi makan juga kepada fakir miskin. Ya, dia bayar fidyah juga. Nah, bagaimana jemaah sekalian? Ya, kalau kita belum qada, ya, pada puasa yang lalu kita punya utang puasa, ya, tapi belum sempat kita ganti, ternyata puasa sudah tiba. Nah, dalam masalah ini ada beberapa perbedaan ulama, ya, tentang sampai kapan saja. Ada yang membatasi tidak boleh lagi dari Ramadan berikutnya. Nah, kita kaji dulu. Yang pertama, jemaah sekalian, bagaimana menurut pandangan mazhab Hanafiyah? Ya, Al-Ghazali, salah satu ulama mazhab Al-Hanafiyah, dalam kitabnya Bada'i As-Sana'i fi Tartibi Asy-Syara'i menuliskan sebagai berikut. Innahu idza akhara qada'a Ramadan hatta dakhala Ramadan akhar fala fidyata alaihi. Ketika seorang menunda qada sampai masuk Ramadan berikutnya, maka ia tidak wajib fidyah baginya. Ibnul Human, salah satu ulama mazhab Al-Hanafi, dalam kitab Fathul Qadir menuliskan, wa inna akhara hatta dakhala Ramadan akhar shama tsani li'annahu fi waqtihi wa qada al-awwal ba'da li'annahu waqtul qada' wa la fidyata alayhi li'anna wujuba qada'i ala tarahi hatta kana lahu ayyatatawwa. Ketika menunda qada puasa sampai masuk bulan Ramadan berikutnya, maka berpuasa untuk Ramadan yang kedua, karena memang itu waktu untuk puasa yang kedua, dan mengqada yang awal setelahnya karena waktu tersebut adalah waktu qada, dan tidak wajib qada baginya karena kewajiban qada itu tarahi. Ya, bahkan boleh baginya puasa sunnah terlebih dahulu. Ya, Az-Zalai, salah satu ulama mazhab An-Hanafi, dalam kitab Tabayin Al-Haqaiq Syarah Kanzu Ad-Daqaiq menuliskan, fa in ja'al madama qadamul adai 'ala al-qada ay idza kana 'alaihi qada' Ramadan wa lam yaqdahu hatta ja'a Ramadan ats-tsani shama Ramadan ats-tsani li'annahu fi waqtihi wa huwa la yaqbalu ghairihi thumma shama qada'i ba'dah li'annahu waqtul qada'i wa la fidya 'alaihi. Jika seorang memiliki tanggungan puasa yang belum diganti di qada sampai datang bulan Ramadan berikutnya, maka dia berpuasa untuk Ramadan yang kedua. Ya, karena memang waktu tersebut waktu untuk puasa yang kedua, dan jika diterima puasanya selainnya atau puasa kedua, kemudian setelah itu baru mengqada puasa Ramadan yang lalu. Ya, karena waktu tersebut adalah waktu qada dan tidak wajib membayar fidyah. Ya, jadi maksudnya ketika sudah tiba bulan Ramadan, nah, masih ada utang puasa kita belum dibayar, maka silahkan puasa Ramadan dulu. Maka setelah bulan puasa baru kita ganti utang kita yang Ramadan yang 2 tahun yang lalu, yang tahun sebelumnya kita qada. Nah, selanjutnya jemaah sekalian, bagaimana pandangan mazhab Al-Malikiyah? Ya, di sini ada Ibnu Abdul Bar, salah satu ulama mazhab Al-Malikiyah, dalam kitabnya Al-Kafi fi Fiqhi Ahlil Madinah menuliskan, wa ma wajib alaihi saumun ayyaman min Ramadhan limaridin aw safarin, ya, fatal fitratun fiha hatta dakhal alaihi Ramadan akhar wa huwa qadirun ala siyamiha fa innahu idza aftara min Ramadhani sama tilka ayyamin wa at'ama ma dzalika kulla yawmin mada likulli miskin mudin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan seorang yang mempunyai kewajiban puasa Ramadan kemudian tidak puasa dan mengakhirkan qada sampai masuk Ramadan berikut, sedang ia mampu untuk mengqadanya sebelum datang Ramadan kedua, maka jika dia tidak puasa pada Ramadan tersebut,
wajib baginya mengqada hari-hari yang tinggalkan dan memberi makan orang miskin. Untuk setiap hari yang ditinggalkan 1 mud dengan ukuran mud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi maksudnya jika dia melewatkan mengqada puasanya itu, padahal dia sebenarnya punya kesanggupan, tapi nanggai, dia sengaja. Ya, ada unsur kelalaian di situ, mentakhirkan, menunda-nunda untuk mengganti sampai kemudian datang Ramadan yang belum kita ganti. Ya, dia belum diganti. Maka menurut ulama Maliki ya, jadi selain dia wajib mengganti setelah Ramadan, ya, jadi dia puasa Ramadan juga, ikut Ramadan yang kedua ini, kemudian mengganti puasa yang dia tinggalkan pada Ramadan sebelumnya. Dan selain itu dia juga wajib memberi makan fakir miskin sebanyak berapa hari dia tinggalkan puasa sebelumnya. Ya, ukuran 1 mud. Ya. Ya, 1 mud itu sama dengan saraku kalau kita sini ya. Ya, saraku. Ya, satu hari kita tinggalkan puasa, maka beri makan fakir miskin itu dengan 1 sanglaku bara, kalau kita ya kira-kira setengah liter ya, setiap 1 harinya. Jadi selain dia ganti, dia juga membayar fidyah. Yang ketiga jemaah sekalian, yaitu ulama dari mazhab Asy-Syafi'i. Ya. Jadi ada Imam An-Nawawi, salah satu ulama dalam mazhab Syafi'i, dalam kitabnya Raudatul Talibin wa Umdatul Mubtiyin, Al-Majmu' Syara' Al-Muhazzab, menuliskan bahwa ketika seorang menunda qada, mengganti ya, sampai masuk Ramadan berikutnya tanpa ada uzur, maka ia berdosa dan wajib baginya berpuasa untuk Ramadan yang kedua, dan setelah itu baru mengqada untuk Ramadan yang telah lalu. Dan juga wajib baginya membayar fidyah untuk setiap hari yang ditinggalkan dengan hanya ya, masuknya Ramadan yang kedua, yaitu 1 mud makanan beserta dengan qada. Ya, jadi hampir sama dengan Malikiyah tadi ya. Jadi selain dia mengganti, ya, dia juga wajib membayar fidyah. Jadi dasar kewajiban fidyah ini adalah atsar sahabat yang diriwayatkan ya, dari sahabat Abu Hurairah, sebagaimana disebutkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhazzab ya, ia menyebutkan bahwa lima ruwiyan Ibnu Abbas wa Ibnu Umar wa Abi Hurairah innahum qalu ya fi man alaihi shawm walam yasimuha hatta adraka Ramadan akhar yata'am anil awal. Dalilnya adalah riwayat dari Ibnu Abbas, Ibnu Umar dan Abu Hurairah bahwasanya mereka menghukumi orang yang memiliki hutang puasa kemudian tidak mengqadanya sampai datang Ramadan berikutnya, wajib memberi makan atau fidyah untuk puasa Ramadan yang pertama. Nah, adapun redaksi riwayat dari Abu Hurairah, barang siapa yang sakit kemudian sembuh, memungkinkan untuk mengqada puasanya, namun ia tidak segera membayar puasanya itu sampai datang Ramadan berikutnya, maka ia wajib berpuasa untuk Ramadan saat itu terlebih dahulu, kemudian baru mengqada atau mengganti puasa Ramadan yang telah lalu dan memberi makan setiap hari ya, sebanyak jumlah puasa yang dia tinggalkan ya, 1 orang miskin. Ya, Zakaria Al-Ansari yang juga ulama mazhab Asy-Syafi'iyah dalam kitabnya Asnal Matalib Syarah Raudatul Talib menuliskan bahwa wajib membayar fidyah ya. Jika tanya wajib membayar fidyah dengan mengakhirkan qada. Ketika mengakhirkan qada yang puasa Ramadan tanpa usul dalam penundaannya sampai Ramadan berikutnya, maka wajib qada serta membayar fidyah
1 mud untuk setiap hari. Adapun ketika ia menunda qada dikarenakan uzur, itu karena dia tersusah menjadi musafir, sakit, atau perempuan yang hamil dan menyusui sampai Ramadan berikutnya, maka tidak mengapa karena mengakhirkan ada saja boleh ketika ada uzur, apalagi sekedar qada. Nah, salah satu ulama dari mazhab Syafi'iyah itu Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitab An-Minhajul Qawim menuliskan bahwa barang siapa mengakhirkan qada puasa Ramadan padahal ia mampu, yang memiliki waktu yang cukup untuk mengqada semua hutangnya setelah hari Idul Fitri dan selain hari kurban dan tasyrik, sedang ia tidak sakit atau bepergian di hari tersebut sehingga datang Ramadan berikutnya, maka wajib baginya qada dan membayar fidyah untuk setiap hari yang ia tinggalkan. Jadi pada intinya sama ya. Kemudian yang keempat, jemaah sekalian, pendapat dari mazhab Al-Hanabilah, yang kelompok Hambali. Ada ulama Ibnu Qudamah, ulama dari kalangan mazhab Hanabilah, dalam kitabnya Al-Mughni menuliskan bahwa faslun fa in akharahu li ghairi adrin hatta adrakahu Ramadana aw aktsara lam yakun alaihi aktsara min fidyati maqda. Fasal itu pembahasan tentang ketika seorang yang mengakhirkan qada bukan karena uzur sampai melewati 2 Ramadan atau lebih, maka tidak wajib baginya kecuali qada dan fidyah. Salah satu ulama mazhab Hanabilah bernama Al-Mardawi dalam kitab Al-Insaf fi Ma'rifati Ar-Rajih minal Khilaf menuliskan bahwa tidak diperbolehkan menunda qada puasa Ramadan sampai Ramadan berikutnya, dan ini yang dinaskan dan tidak ada perbedaan di sini. Dan ketika melakukan maka wajib baginya qada dan memberi makan orang miskin untuk setiap harinya 1 mud, dan ini adalah pendapat mazhab Hambali tanpa ada keraguan. Nah, kemudian jadi hampir sama ya semua pendapat. Mazhab Az-Zahiriyah yang kelima sama mazhab As-Syafi'iyah, ada Ibnu Hazm, salah satu tokoh mazhab Az-Zahiriyah, dalam kitab Al-Muhalla bil Athar menuliskan bahwa barang siapa memiliki hutang puasa Ramadan menunda qada baik dengan sengaja atau karena lupa atau karena uzur sehingga masuk Ramadan berikutnya, maka dia berpuasa untuk Ramadan saat itu seperti yang diperintahkan Allah sampai kemudian berbuka di bulan Syawal, kemudian baru mengqada untuk Ramadan yang telah lalu, dan tidak ada kewajiban tambahan. Tidak pula harus memberi makan atau fidyah walaupun ia menunda sampai beberapa tahun, maka tidak ada bedanya. Namun ia telah berbuat buruk dalam menjalankan syariat ketika ia menundanya secara sengaja, baik sampai Ramadan berikutnya atau menunda hanya beberapa hari saja. Jadi mazhab Syafi'i As-Sahiriyah lebih berbeda bahwa dia hanya mengganti saja, tidak ada kewajiban untuk membayar fidyah. Namun hal ini dia sudah berdosa, dia sudah berbuat buruk. Jadi biar berapa Ramadan sudah lewat, mau satu Ramadan, 2 Ramadan, 3 Ramadan, 4 Ramadan atau 5 Ramadan, itu tetap jadi utang dan harus dia ganti puasa itu. Tetap. Sekarang ini jemaah sekalian, beberapa pandangan mazhab tentang bagaimana ketika sudah lewat waktu puasanya, sudah tiba puasa berikutnya, kita belum mengganti mengqada puasa kita yang sebelumnya yang kita tinggalkan. Tinggal kita memilih yang mana dari mazhab itu sendiri yang kita akan ikuti. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.